Tuhannya Katolik dibawa iblis itu. Kenapa? Nih, coba abang baca. Hmm. Mana coba? Nih, apa ini? Nih, Mana? tetapi Yesus menjawab. Nih Yesus ya, cerita tentang Yesus. Nih, Matius 4 nomor 5. Kemudian Yesus itu ya iblis membawanya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Tuh Yesus dibawa oleh iblis. Hmm. Yesus ini Terus Tuhan bukan, Bang? Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Ini berarti Tuhan abang dibawa iblis. Bukan. Itu Oh, kan dia membiarkan dirinya di dikuasai oleh setan dulu. Sejauh mana nah, iblis itu bisa menguasai dia? Begitu, seperti itu. Bukan dia oh berada jadi bukan Tuhan di bawah setan. ah, Misalnya begini, jadi Sekarang saya kata tanya, abang sekarang saya tanya. kata abang, Bang, bentar. Kata abang dia Sekarang tidak, membiarkan sebentar dirinya dulu, dirinya sebentar. dikuasai setan dulu gitu. Tidak, saya tanya kepada abang dulu. Misalnya begini, Oh, misalnya abang Muslim kan? ya Muslim. Ah, yang menjadi pemimpin kalian agama Muslim itu siapa? Yang bisa menuntun kalian kepada Pemimpin. jalan yang benar? Oh, Nabi Ah, Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Nabi Hmm. Muhammad sekarang kan sudah masih hidup atau sudah meninggal? Ya wafat lah kayak nabi-nabi lain. Sudah wafat. Oke. Bagaimana bisa orang mati itu bisa membimbing kalian yang masih hidup itu orang ke jalan kebenaran? Begini, kalau Bang, misalnya saya bandingkan dengan agama Kristen, eh, Yesus dia mati, lalu dia hidup kembali, dia eh, bisa mengalahkan maut. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Yesus oh, itu bisa membimbing kami kepada jalan yang benar. Kalau dia mati, dia oh, bangkit lagi. Sedangkan Muhammad, Bang, dia mati terus. eh, Bagaimana bisa dia bimbing orang Islam itu bisa kepada jalan yang benar? Jadi seperti Bang, itu. Atau bentar. bagaimana? Sebelum saya jawab, saya Nah, mau tanya sedikit-sedikit. Nabi Muhammad tadi nabi kan? hmm. Bukan Tuhan kan? Tapi terkadang Ah, orang Muslim itu menyebut dia itu Tuhan. bukan. Rob ya. Oke. Jadi umat Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu nabi. Jangan abang bandingkan nabi dengan Tuhan. Kalau para nabi itu wajar meninggal, wafat. Nabi Musa meninggal, Nabi Abraham meninggal, Nabi Muhammad wafat, para nabi wafat. Yang kagak wajar tuh Bang kalau ada Tuhan yang meninggal gitu loh. Mau kita ikuti apa dari Tuhan yang pernah bisa meninggal kayak gitu? Tapi dia bangkit lagi. Begitu. Bang, kalau Sedangkan kalaunya yang mati lalu bangkit lagi, ya itu lebih duluan ada di zaman Elia, ya ada orang yang mati bangkit lagi. Itu di zaman Elia. Sebelum Yesus bangkit, ada orang-orang kudus yang udah bangkit lebih duluan daripada Yesus. Jadi hal wajar kalau ada orang mati lalu bangkit bukan berarti dia jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan, orang yang di zaman Elia itu akan jadi Tuhan. Orang-orang kudus akan jadi Tuhan. Kalau dia mati lalu bangkit. Itu lebih duluan oke, mereka daripada Yesus bangkitnya. Dia mati oke. lalu bangkit lebih duluan mereka. Nah jadi gini Bang, saya mau tanya, apa yang mau kita Hmm. ikuti dari Tuhan yang mati? Oh, Kalau misalnya karena coba saya coba tidak bisa coba coba gini Bang. saya tidak bisa Sedikit lagi. bayangkan kalau seandainya Muslim itu berjalan tanpa pemimpin begitu, tanpa si Bang, penunjuk untuk ke jalan yang benar. Misalnya kami orang Bang. Kristen, misalnya orang Kristen, Ah, kami yakin bahwa Tuhan itu kan mengalahkan kematian, ya kan? Dia memang mati, tapi ah. dia mengalahkan kematian. Tuhan Yesus Nggak bangkit ada lagi. Tuhan mati Bang. Itu bisa. Mana ada Tuhan mati? Coba lihat agama yang lain di Indonesia ini. Konghucu Tuhannya nggak mati, Buddha nggak mati, Hindu nggak mati, Yahudi nggak mati, Islam nggak mati.
Cuma Tuhan abang yang mati satu-satunya. Mungkin ini kita salah menggunakan terminologi. Sebenarnya bukan mati. Sebenarnya itu adalah apa ya, bisa diungkapkan kata apa yang perlu kita gunakan itu. Maksudnya diksinya itu sebenarnya dia ini bukan mati. Itu semacam Apa, pingsan? dramatisasi begitu. Bukan pingsan. Apa, pingsan? Bukan pingsan. Pingsan pun Bukan pingsan. nggak cocok juga Tuhan pingsan. Tidak. Ini semacam katanya. ya itu tadi Apa yang kita modar? cari kosakatanya itu seperti apa. Modar. Maksudnya saya mau bandingkan Tuhan dengan modar. agama. Maksudnya ada perbedaan antara Kristen dengan Muslim itu. Itu Jauh bang. Kalau Tuhannya Islam itu tidak akan mati dan tidak pernah mati. Coba kalau Tuhannya Kristen Oke. mati. Jauh Oke. gitu, beda. Oke, sekarang saya tanya dulu. Tuhannya Muslim itu siapa misalnya? Tuhannya Allah Muslim. Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana tempatnya itu? Oh, Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk, Bang. Bukan, beda itu. Bagaimana saya kurang paham, coba dulu. Coba dijelaskan lagi dulu. Misalnya kami ini sebagai agama saya Kristen. jelaskan ya. Oke. Saya jelaskan dulu nih. Saya kasih ayatnya ya. Dalam Quran surah Al-Ikhlas. Pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Terus Allah Begini dulu Mas, saya potong sedikit. Bentar, dulu. 4 bang. Dia empat dalil. Tunggu, saya bentar aja gitu. Ya, jadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu sebentar esa. dulu Bang, sebentar dulu. Apalagi? Saya ini bukan orang Arab, jadi saya tidak tahu bahasa Arab. Iya, Jadi makanya coba Anda diterjemahkan dengarkan bahasa itu ke jawaban dalam bahasa saya. Indonesia, coba. Bang, makanya Anda jangan protes dulu, dengarkan dulu. Saya memang baca Arabnya lalu saya terjemahkan, oke? Oke. Nih. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Tuhan itu esa. Tuh. Oke. Allahus somad. Artinya, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, itu Tuhan jadi-jadian. Gitu. Artinya bukan Tuhan. Jadi kalau ada di muka bumi ini agamanya ya yang Tuhannya itu digantung oleh makhluk, itu jelas bukan Tuhan gitu, Bang. Terus lam yalid wa lam yulad, artinya ya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu artinya. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia itu bukan Tuhan, ya. Itu Bang, jadi cerna dulu, Tuhannya umat Islam itu tidak pernah digantung oleh makhluknya. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung, itu bukan Tuhan Bang. Ya, jelas. Ketawa dia. Ayo, tuh. Ayo bang. Mama gimana? Kan itu dalilnya. Halo, Bang, Anda mau tahu? Saya ingin tanya dulu. Apa tuh? Muhammad sekarang itu, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Ada di kuburan kah atau ada di surga? Baik, Nabi Muhammad itu sekarang dia hidup dengan Tuhan semesta alam. Itu adalah nabi yang ditunggu oleh Yesus karena Yesus menunggu Nabi Muhammad membukakan pintu surga. Gitu. Nanti di akhir zaman itu siapa yang datang? Siapa Allah. yang datang di akhir zaman nanti? Saya ingin tanya Bang. Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya yang sebenarnya? Yang di akhir zaman datang adalah Allah. Apa tuh? Mau saya jelaskan, Bang? Gak apa-apa. Oke, Bang. Ayo. Mau saya jelaskan. Begini Bang, saya tanya dulu. Bentar. Yang datang di akhir zaman adalah Allah. Tuh. Kan udah orang ini. Oke, saya mau tanya begini. Coba apa tuh? Ustadz ceritakan
bagaimana terbentuknya apa itu Al-Quran itu dari mana? Karena saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu langsung turun dari langit, ya kan? Nggak ada loncat-loncat ente bang. Ya, Loncat-loncat. karena saya mendengar dari orang Muslim itu sendiri, Satu, mereka mengatakan bahwa Al-Quran satu itu dulu bang. Yang turun ada dari tanyakan langit satu-satu dibawa gitu. oleh malaikat Jibril, begitu. Nggak, Malaikat Jibril, nggak katanya nggak seperti kayak itu gitu. dalam sejarah. Nggak kayak gitu. Oke, Coba Mas ceritakan baik. dulu bagaimana terbentuknya Al-Quran itu seperti apa misalnya, supaya saya juga paham. Nih Karena ya. saya mendapat referensi Ah, dari orang Muslim itu, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu langsung turun dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu ada penampakan di si Muhammad itu, ya kan? Lalu dia melakukan ekspansi agama dengan para sahabat-sahabatnya. Apakah benar seperti itu? Oke. Baik nih, saya jelaskan ya. Dengarkan. Oke. Al-Quran tidak turun gedebuk satu biji kitab dari langit ke bumi. Kagak. Al-Quran itu turun ayat per ayat. Turun Selama 22 dari mana itu? tahun. Turun dari mana maksudnya? Turunnya Lokusnya itu turun dari mana dibawa dia? oleh malaikat wahyu ya kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi. Oke, malaikat Pelanggaran wahyu kau itu bang, namanya siapa itu? Malaikat wahyu itu? malaikat Jibril. Kau pelanggaran pula kau bang. Kacau kali kau Malaikat nih. Jibril. Oke, tadi kan saya bilang dibawa oleh malaikat Jibril, tapi abang bilang tidak. Ya kan? Tadi saya bilang Al-Quran turun dari langit dibawa oleh malaikat Jibril. Terus abang bilang, itu bukan seperti itu. Terus sekarang abang lagi bilang seperti itu. Abang ngaco pula lah situ. Abang ngaco. Bang. Itu. Kau itu Kan kenapa saya tanya pelanggaran gitu, tadi bang? abang jawabnya nggak seperti itu. Makanya, Abang makanya jangan kau bolak-balik dengarkan lah. betul-betul penjelasan saya gitu. Saya udah dengar betul-betul ini. Abang juga Ya ngaco. udah, dengar dulu ya. Abang pelanggaran Tadi tuh. saya Abang saya bilang, turunkan dulu saya- ya. Nih, ya saya jelaskan. Al-Quran itu tidak muncul sekaligus satu kitab gedebuk dari langit ke bumi. Kagak. Al-Quran itu diturunkan ayat per ayat selama 22 tahun. Ya, ayat per ayat. 22 tahun, 6 bulan, hampir 23 tahun. Dan itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Dia diturunkan dari Tuhan semesta alam. Apa bihadzal hadisi antum mudahinun. Ya, jadi jangan kau anggap remeh Al-Quran ini. Tuh ya. Dah tuh, makanya didengarkan.